Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semuanya, pada hari ini kita akan belajar mengenai yaitu sistem gerak pada manusia. Apa sudah dibaca bukunya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita bahas yaitu mengenai sistem gerak pada manusia. Sekarang hari apa? Kamis, Bu. Kamis tanggal 25. Nah, pada pertemuan hari ini kita membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, submateri pada sistem gerak manusia ini kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu pengertian. Nah, Ibu di sini ingin bertanya mengenai pengertian dari sistem gerak pada manusia. Ada yang tahu dari anak Ibu? Ada, Bu. Ya, silahkan, Vio. Sistem gerak merupakan sistem organ pada manusia yang berperan pada pergerakan tubuh. Ya, benar sekali, Vio. Sistem gerak ini adalah sistem organ pada manusia yang membantu kita dalam melakukan gerakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sistem gerak pada manusia ini terdiri dari kita mempelajari yaitu tentang komponen. Nah, komponen sistem gerak ini ada 3. Ada yang tahu? Yang pertama yaitu adanya rangka atau tulang. Nah, selanjutnya yaitu ada otot. Dan yang terakhir adanya sendi. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai rangka. Ibu sengaja membagi 2 materi ini dikarenakan materi sistem gerak pada manusia ini terlalu banyak sehingga tidak mungkin untuk kita melakukan hanya sekali pertemuan saja untuk lebih memahaminya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai subtopik yang pertama yaitu rangka atau tulang. Nah, yang kita bahas mengenai itu pertama pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga gangguan, yang keempat adanya teknologi penanggulangan. Nah, Ibu ingin menjelaskan yang pertama yaitu poin yang pertama yaitu pengertian. Nah, rangka adalah, siapa yang tahu? Rangka ada yang tahu? Ada, Bu. Ya, silahkan. Rangka adalah alat gerak pasif yang tersusun atas tulang-tulang yang saling berhubungan. Ya, rangka adalah merupakan alat gerak pasif. Ini Ibu tulis ya. Rangka yaitu merupakan alat gerak pasif yang membantu dalam proses pergerakan. Nah, rangka atau tulang kita ini dibagi dasarnya pada umumnya yaitu tulang rangka ini dibagi menjadi 2, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, rangka aksial ini adalah rangka sumbu penyusun tubuh pada manusia. Contohnya yaitu ada tulang tengkorak, tulang dada, tulang belakang, dan tulang rusuk. Nah, selanjutnya yaitu adalah rangka apendikular atau rangka istilahnya rangka tambahan. Contohnya yaitu pada gelang bahu, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, dan tulang-tulang panggul. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi rangka. Apa fungsi rangka? Ada yang tahu? Memberi bentuk tubuh. Ya, salah satu dari fungsi rangka yaitu memberi bentuk tubuh kita. Bentuk tubuh kita yang dapat berdiri seperti ini diakibatkan karena adanya fungsi rangka yang bekerja pada tubuh kita. Nah, salah satu fungsi rangka yang lain yaitu sebagai penopang tubuh kita dan sebagai pelindung organ lunak. Contohnya yaitu paru-paru, jantung itu dilindungi oleh tulang dada. Nah, selanjutnya yaitu kita
dibagi menjadi dua. Pembentukan tulang. Nah, proses pembentukan tulang itu ada dua. Ada osifikasi intramembran dan osifikasi endokondrium atau endokartilago. Intrakartilago. Nah, kita bahas yang mengenai yang pertama yaitu intramembran. Nah, proses pembentukan tulang secara intramembran ini ada yang tahu apa? Bagaimana prosesnya? Proses pembentukan tulang secara langsung, Bu. Ya, bagus sekali ya, Ibu. Proses pembentukan tulang intramembran ini yaitu pembentukan tulang yang terjadi secara langsung, di mana garang-garang mineral dalam tulang kita dia akan membentuk tulang. Nah, selanjutnya yaitu ada osifikasi intrakartilago. Osifikasi intrakartilago ini yaitu proses pembentukan tulang, yaitu tulang rawan yang digantikan oleh tulang sejati, tulang atau tulang keras. Nah, contohnya yaitu pada tulang ubun-ubun. Nah, pada saat kita bayi, tulang ubun-ubun itu masih lunak, tapi ketika dewasa dia sudah memiliki struktur yang keras. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada struktur. Nah, tulang-tulang ini dia juga memiliki strukturnya. Ada yang masih ingat apa saja struktur dari tulang kita? Ada yang ingat? Enggak, Bu. Yang pertama yaitu adanya periosteum. Yaitu periosteum ini adalah lapisan luar dari tulang yang terdiri dari dua jaringan ikat. Nah, selanjutnya yaitu adanya compact bone. Compact bone yaitu tulang kompak. Dia ciri-ciri dari compact bone ini dia memiliki struktur yang padat, halus, serta sifatnya itu sangat kuat. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu endokondrium, yaitu jaringan dalam dari susunan tulang kita. Yang keempat yaitu adanya sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini dia memiliki fungsi untuk membentuk sel darah. Nah, baiklah, dari sekian pelajaran yang ikut jelaskan ini ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Nah, kita lanjut yaitu poin yang ketiga yaitu gangguan. Nah, ternyata tulang kita ini juga memiliki gangguan, juga mengalami gangguan. Apa saja contoh gangguan yang sering anak-anak ibu jumpai di dalam kehidupan sehari-hari? Patah tulang, Bu. Nah, iya, patah tulang. Nah, patah tulang ini dia juga memiliki bagian-bagiannya atau dikenal dengan nama biologinya atau Tura. struktura. Nah, struktura ini ada 3 bagian pula, yaitu ada Kompleks. sederhana, kompleks, dan sebagian. Nah, kalau yang sederhana yaitu patah tulangnya itu menyebabkan si penderita ototnya itu terluka dan juga kulitnya bisa terluka bahkan sobek. Nah, kalau yang sederhana maksudnya tidak sampai melukai otot atau kulit, sedangkan yang kompleks atau patah tulang yang berat atau patah tulang yang parah dia itu akan mengakibatkan sel otot dari atau kulit dari si penderita akan sobek. Nah, kalau sebagian yaitu patah tulang yang tidak mengakibatkan tulang kita itu terbelah dua, hanya kayak pernah kita mengalami atau pernah melihat ada yang patah tulangnya itu tidak terbelah menjadi dua bagian, cuma agak bergeser dari tempatnya. Nah, itu contohnya dari struktura sebagian. Nah, selanjutnya yaitu ada salah satu lainnya. Fisura, Bu. Fisura. Nah, fisura itu apa nama itunya, teman? Fisura. Fisura. Apa dengan disebut dengan? Iya, tulangnya Retak. retak.
lordosis, ya. kifosis, skoliosis, Karena bagian tulang belakangnya itu membengkok ke arah depan. Kalau kifosis membengkok ke arah belakang, sedangkan skoliosis dia membentuk seperti huruf S. Nah, dia sering keluar dari jadinya. Ingat ya, nanti ibu akan tayangkan gambarnya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas mengenai teknologi atau penanggulangan dari gangguan sistem gerak ini. Teknologinya. kaki palsu, Bu. Nah, kaki palsu, ya kaki palsu contohnya. Nah, selanjutnya juga ada pembidaian. Pembidaian ini bisa digunakan untuk jenis patah tulang seperti patah tulang ini. Pembidaian ini bisa digunakan untuk jenis gangguan patah tulang. Pada pembidaian nanti tulangnya akan diluruskan lagi dan dikasih seperti pakan. Nah, sepertinya mungkin anak-anak ibu ada yang tahu bagaimana cara pembidaian kalau mengikuti ekstrakurikuler PMR, itu pasti tahu. Nah, selanjutnya kita membahas apa masih ada teknologi lain? Bisa yaitu dengan cara operasi itu. Operasi tulang. Nah, operasi tulang ini dilakukan ketika misalnya ada seseorang yang mengalami kecelakaan pada tulang keringnya dan tulang kering tersebut patah atau strukturnya itu tidak seperti semula, maka biasanya dilakukan operasi. Nah, maka tulang itu akan digantikan dengan besi. Pernah melihat tetangganya atau orang-orang yang pernah melakukan operasi ini? Sudah, Bu. Nah, ya, tulangnya itu digantikan dengan besi. Ketika nanti tulang sudah terbentuk kembali, maka besi itu akan dicopot. Nah, paham kan? Paham, Bu. Ya, kita anak-anak ibu semuanya harus paham mulai dari pengertian sampai teknologi dari sistem rangka dan tulang ini. Kita pahami untuk pertemuan kali ini yaitu mengenai rangka dan tulang saja. Apakah konsepnya sudah duduk dan bagaimana ibu? Sudah, Bu. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, mungkin tidak hanya bisa ibu jelaskan karena pertemuan kita durasinya juga tidak terlalu lama. Makanya ibu akan membagi kalian semuanya ke dalam beberapa kelompok. Nah, di dalam kelompok tersebut akan membahas lebih intens lagi dari 4 poin yang ibu tuliskan di depan. Apa sudah bagi kelompoknya? Sudah, Bu. Kelompok kemarin, Bu. Kelompok kemarin aja? Ya, Bu. Ya, apa-apa. Silahkan Anda bekerja semuanya di kelompok masing-masing. Dan jangan lupa untuk mendiskusikannya di depan. Nanti kita akan bahas hasil diskusi dari kelompok Anda semuanya. Apa yang masih ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak, cukup sampai di sini. Cukup, Bu. Baiklah, selamat bekerja pada kelompoknya masing-masing. Baik, sampai dan minggu depan kita akan membahas, sebelum kita membahas sendiri otot, ibu akan meminta dari perwakilan dari kelompok akan mendiskusikannya di depan untuk 1 jam pelajaran. Mengerti? Ngerti, Bu. Baiklah, ibu rasa cukup karena jam pelajaran kita juga sudah mau habis dan kita juga akan istirahat. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi